Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasa kita yang baru, yaitu pewarisan sifat. Sebelumnya pada saat tatap muka kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup, baik itu pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan ke pewarisan sifat. Nah, di mana dalam pewarisan sifat ini kita sudah tahu bahwasannya setiap sifat makhluk hidup itu diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, bahan dasar pembawa sifat keturunan pada makhluk hidup itu yang pertama disebut dengan gen. Gen itu adalah sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, di dalam gen tersebut ada DNA dan RNA. Nah, tentunya DNA dan RNA ini ada perbedaannya, di mana DNA itu singkatan dari deoksinukleat asid, sedangkan RNA yaitu ribonukleat asid. DNA fungsinya itu dia membawa sifat keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA dia hanya berfungsi sebagai sintesis protein tapi tidak membawa sifat keturunan. Nah, selanjutnya DNA rantainya panjang atau double helix, sedangkan RNA rantainya pendek. Nah, setelah DNA dan RNA ada kromosom di dalamnya. Kromosom itu terdiri atas autosom dan gonosom. Autosom disebut juga dengan kromosom tubuh, sedangkan gonosom disebut juga dengan kromosom kelamin. Nah, apabila kita gambarkan struktur secara umum, kromosom itu bentuknya seperti kita. Nah, yang di tengah ini disebut dengan sentromer atau kepala kromosom. Sedangkan yang panjang ini disebut dengan lengan kromosom. Nah, di dalam lengan kromosom terdapat yang namanya kromonema atau benang-benang gen. Sedangkan sentromer yang di tengah ini dia tidak ada fungsi yang khusus, hanya sebagai tempat melekat lengan kromosom. Jadi yang berfungsi di sini adalah pada lengan kromosomnya. Kenapa? Karena di dalamnya ini terdapat benang-benang gen. Benang-benang gen inilah yang terdapat sifat-sifat makhluk hidup, ya. Nah, dari kromosom ini kita sudah tahu berarti dasar materi genetiknya ada gen, ada DNA, ada RNA, dan kromosom. Nah, untuk lanjut ke hukum pewarisan sifat, kita pernah mendengar mungkin atau kalian pernah mendengar bapak genetika yang disebut dengan Bapak George Mendel. Nah, Mendel ini dia orang pertama yang melakukan persilangan pada suatu tanaman. Dia melakukan persilangan dengan menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum. Kenapa dia memilih kacang ercis? Yang pertama alasannya umurnya relatif pendek. Kemudian kacang ercis dapat melakukan penyerbukan silang dan dapat juga melakukan penyerbukan sendiri. Nah, dari hasil persilangannya itu ditemukanlah hukumnya, yaitu hukum satu Mendel atau hukum segregasi secara bebas. Kemudian hukum yang keduanya adalah hukum asortasi atau gen akan bertemu secara acak, misalnya M besar dengan M kecil. Nah, sebelum masuk ke contoh soal dari persilangan ini, kita juga terlebih dahulu harus tahu istilah-istilah yang ada di dalam persilangan. Yang pertama yaitu parental. Parental itu sering disingkat dengan huruf P. P1 berarti itu adalah induk pertamanya. Kemudian yang kedua ada filial atau disingkat dengan F, biasa ditulis F1. Selanjutnya ada sifat dominan.
Nah, sifat dominan yaitu sifat yang paling banyak muncul atau sifat yang menutupi sifat resesif. Kemudian ada yang keempat, sifat resesif. Resesif adalah sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Kemudian homozigot. Homozigot yaitu pasangan alel yang sama. Contohnya misalnya M besar dengan M besar atau M kecil dengan M kecil. Ini dinamakan homozigot. Sedangkan heterozigot yaitu pasangan alel yang berbeda. Jadi bisa saja M besar dengan M kecil atau B besar B kecil. Itu dinamakan pasangan alel yang berbeda ya. Nah, selanjutnya ada gamet. Gamet itu hasil dari genotip. Dan yang terakhir ada sifat intermediate. Intermediate ini adalah sifat gabungan. Jadi M besar dengan M kecil itu bisa saja sudah jadi sifat gabungannya. Nah, selanjutnya saya akan berikan salah satu contoh persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, persilangan kacang ercis bunga merah dominan dengan kacang ercis bunga putih resesif. Kita buat P1. Bunga merah dilambangkan dengan M besar, M besar. Disilangkan dengan bunga ercis warna putih, M kecil, M kecil. Nah, gametnya adalah M besar, M kecil. Kemudian dari M besar, M kecil ini dihasilkan keturunan pertama. F1-nya adalah M besar, M kecil. Berarti ini 100% bunganya merah. Kemudian tadi di sini dikatakan resesif, bagaimana keturunan F1-nya. Jadi untuk mencari F2-nya kita buat di sini P2. P2 artinya parental induk kedua ya. Berarti yang F1 M besar, M besar kecil kita silangkan sesamanya M besar, M kecil. Kita buat gametnya. Karena gametnya berbeda, kita tuliskan M1 terus M kecil. Yang di sebelah kanannya juga M besar, M kecil. Nah, hasilnya F2 bisa kita silangkan secara langsung. Artinya langsung kita buat M dengan M dihasilkan M besar, M besar. Kemudian M besar dengan M kecil hasilkan M besar, M kecil. Kemudian M besar dengan M kecil juga sama. Dan terakhir M kecil, M kecil. Nah, perbandingannya M besar warna merah. M besar, M kecil juga warna merah karena sifatnya dominan. M besar, M kecil juga merah. Jadi perbandingannya 3:1. Berarti 3 warna merah, 1 warna putih. Nah, yang demikian dinamakan persilangan dominan penuh. Nah, tapi ada satu cara dengan menggunakan papan catur. Nah, apabila menggunakan papan catur hasilnya juga sama. Tapi kita harus coba dulu bagaimana dengan papan catur ya. Nah, kita masukkan gametnya. M besar, M kecil. Sini M besar, M kecil. Ini tanda seperti ini untuk yang jantan dan yang di bawah untuk yang betina. M dengan M, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Hasilnya juga sama ya. Berarti 1, 2, 3. 3 M besar, M besar, M kecil, 1 M kecil, M kecil. Nah, inilah contoh sifat dominan penuh ya untuk hukum Mendel 1.
Nah, ada satu lagi contoh menggunakan sifat intermediate atau hukum asosiasi tadi. Jadi dia bisa secara bebas. Misalnya kita silangkan tanaman bunga merah, juga dengan tanaman bunga putih. Dan dihasilkan F1-nya bunga merah muda. Nah, kenapa bisa bunga merah muda? Nah, itu bisa kita buat persilangannya. Jadi ini dari sini ya, kita coba dari sini aja. M besar, M kecilnya kita ganti bukan lagi warna merah, tapi warna merah muda. 100% warna merah muda. Nah, warna merah muda berarti perbandingannya di sini tidak lagi 3:1, tapi yang M besarnya 1, M besar, M kecilnya ada 2, sedangkan M kecilnya 1. Jadi perbandingannya adalah 1:2:1. Apabila kita buat dalam bentuk papan catur juga hasilnya sama, 1:2:1 ya. 1:2:1. Nah, sifat ini dinamakan sifat setengah dominan atau sifat intermediate. Nah, demikianlah pembahasan MEM untuk hari ini pada materi pewarisan sifat, yaitu pada contoh persilangan sifat dominan homozigot atau pada persilangan monohibrida. Minggu yang akan datang kita akan membahas pada persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrida. Jadi mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.